Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Azahra Afiati. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi komposisi. Sebelumnya bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, jika sudah siap kita mulai saja ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai contoh fungsi komposisi dalam kehidupan, pengertian fungsi komposisi, konsep fungsi komposisi, serta sifat-sifat fungsi komposisi. Dan juga terdapat beberapa contoh soal mengenai fungsi komposisi. Nah, sebelum itu kita perlu mengingat kembali mengenai fungsi itu sendiri. Di sini apakah ada yang masih ingat apa itu fungsi? Tidak ada. Jika tidak, saya jelaskan kembali ya mengenai fungsi itu seperti apa. Nah, apa sih itu fungsi? Fungsi adalah relasi himpunan A ke himpunan B dengan setiap anggota A dipasangkan ke satu anggota B. Jadi, itu adalah pengertian dari fungsi. Kemudian, kita mulai saja ya pembahasan ke fungsi komposisinya. Nah, pada slide ini terdapat contoh fungsi komposisi dalam kehidupan. Contohnya yaitu pada proses pembuatan kain. Nah, proses pembuatan kain ini berawal dari bunga kapas. Tahap yang pertama yaitu memintai bunga kapas sehingga menghasilkan suatu benang. Kemudian, tahap yang kedua yaitu menenun kain sehingga menghasilkan sebuah kain, dan kain itu akan dijahit sehingga menghasilkan sebuah baju. Nah, jadi proses pembuatan kain ini merupakan contoh dari fungsi komposisi dalam kehidupan. Pada slide sebelumnya kita sudah mengetahui contoh fungsi komposisi dalam kehidupan. Nah, sebenarnya pengertian fungsi komposisi itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan penggabungan operasi dua jenis fungsi fx dan gx yang akan menghasilkan suatu fungsi baru. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa pada contoh yang tadi itu kan terdapat dua tahap. Nah, tahapan-tahapan itu merupakan fungsi fx dan gx. Kemudian fungsi barunya itu adalah sebuah pakaian. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sampai sini, apakah teman-teman sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut ya ke konsep fungsi komposisi. Nah, selanjutnya kita ke konsep fungsi komposisi. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan yang ada di sini ya. Nah, dibacanya itu komposisi atau bundaran. Fungsi baru yang dapat terbentuk dari fx dan gx yaitu f bundaran gx sama dengan fgx dan g bundaran fx sama dengan gfx. Nah, di sini terdapat ilustrasi mengenai fungsi komposisi. Di sini ada dua buah gambar dan masing-masing gambar memiliki himpunan A, B, dan C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar yang pertama terlebih dahulu. Pada gambar yang pertama ini, fungsi G memetakan anggota himpunan A ke himpunan B. Nah, kemudian dilanjutkan dengan fungsi F yang memetakan anggota himpunan B ke himpunan C, sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi yang memetakan anggota himpunan A ke himpunan C yaitu fungsi komposisi dari fungsi G dan F, yaitu F bundaran G. Nah, komposisi fungsi F bundaran G ini adalah fungsi G yang dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan fungsi F. Nah, untuk gambar yang kedua yaitu fungsi F memetakan anggota himpunan A ke himpunan B. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi G
yang memetakan anggota himpunan B ke himpunan C, sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi yang memetakan anggota himpunan A ke himpunan C yaitu berasal dari fungsi komposisi F dan G, yaitu G bundaran F. Nah, komposisi fungsi G bundaran F ini adalah fungsi F yang dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan fungsi G. Baik, selanjutnya yaitu sifat-sifat fungsi komposisi. Terdapat 3 sifat fungsi komposisi. Yang pertama, tidak bersifat komutatif, yaitu F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Yang kedua, bersifat asosiatif, yaitu F bundaran G bundaran Hx sama dengan F bundaran G bundaran Hx. Dan yang ketiga, mempunyai unsur identitas, yaitu F bundaran Ix sama dengan I bundaran Fx sama dengan Fx. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah dapat dipahami apa yang telah saya jelaskan? Jika belum ada yang dipahami, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya. Selanjutnya kita ke contoh soal-soal mengenai fungsi komposisi. Nah, di sini terdapat contoh soal yang pertama, yaitu diketahui Fx sama dengan 3x dikurangi 1 dan Gx sama dengan x ditambah 2 per 2x ditambah 1. Tentukan komposisi fungsi dari F bundaran Gx. Nah, telah saya jelaskan sebelumnya bahwa komposisi fungsi F bundaran G itu fungsi G yang dikerjakan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan F. Nah, di sini sudah diketahui ya Fx dan Gx-nya. Nah, kemudian Gx-nya itu kita masukkan ke nilai X yang ada di fungsi Fx. Jadi F bundaran Gx sama dengan 3, Gx-nya itu kan X ditambah 2 per 2x ditambah 1. Jadi 3 dikali X ditambah 2 per 2x ditambah 1 dikurangi 1. Kemudian kita kalikan 3 dengan pembilangnya, menghasilkan 3x ditambah 6 per 2x ditambah 1 dikurangi 1. Kemudian kita operasikan, menghasilkan 3x ditambah 6 dikurangi 2x dikurangi 1 per 2x ditambah 1 sama dengan x ditambah 5 per 2x ditambah 1. Jadi nilai dari F bundaran Gx yaitu x ditambah 5 per 2x ditambah 1. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui Fx sama dengan 2x dan Gx sama dengan x dikurangi 3. Maka tentukan G bundaran Fx. Nah, G bundaran Fx itu kan fungsi F yang dikerjakan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan G. Maka G bundaran Fx sama dengan Gfx. G bundaran Fx sama dengan 2x dikurangi 3. Nah, jadi nilai dari G bundaran Fx adalah 2x dikurangi 3. Nah, untuk contoh soal yang terakhir yaitu diketahui Fx sama dengan 3x dan Gx sama dengan 5 dikurangi 2x. Tunjukkan bahwa F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Nah, di sini kan kita perlu membuktikan sifat fungsi komposisi yang pertama yang mengatakan bahwa fungsi komposisi itu tidak bersifat komutatif. Nah, di sini kita mencari F bundaran Gx-nya terlebih dahulu. Maka F bundaran Gx sama dengan Fgx. F bundaran Gx sama dengan 3 dikali 5 dikurangi 2x sama dengan 15 dikurangi 16x. Jadi nilai F bundaran Gx-nya itu 15 dikurangi 6x. Kemudian kita mencari G bundaran Fx-nya. Nah, G bundaran Fx sama dengan Gfx. G bundaran Fx sama dengan 5 dikurangi 2 dikali 3x menghasilkan 5 dikurangi 6x.
Jadi dari hasil kedua fungsi komposisi tersebut terbukti bahwa F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini mengenai fungsi komposisi sudah selesai. Jika teman-teman ada yang belum mengerti, dapat ditanyakan di kolom komentar. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe.